sholat tasbih dibuat berjamaah, sah atau tidak? Nah, kita buka dalam kitab Majmu' Syarh Al-Adhar karangan siapa? Imam Nawawi. Apa dikatakan? Qad sabaqa anna an-nawafila la tashra'ul jama'ah fiha. Artinya sudah diterangkan sholat sunnah itu tidak disyariatkan berjamaah di dalamnya, ya. Illa kecuali fil idain, pada dua sholat Idul Fitri, Idul Adha, wa kusufain, dua sholat gerhana. Kalau dia pakai kaf kusuf itu gerhana matahari, kalau dia pakai kha kusuf itu gerhana bulan. Baru terjadi gerhana bulan tahu kan? Tanggal 7 malam tanggal 8 bulan September, betul kan? Saya pasti pakai tanggal 7 malam 8 itu sholat gerhana. Tapi sholat seumur-umur baru itu saya sholat gerhana di Mekah. Goyang apa jatuh? Oh itu Ustaz. Kan kalau sholat gerhana memang 2 rakaat, tapi 1 rakaat 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali baca ayat kan? Betul kan? Nah, baca Al-Fatihah, baca ayat surah Al-Kahfi, goyang baru pulang dari tauhid, goyang surah rukuk, tidak baca Al-Fatihah lagi, sambung surah Toha, terbaik saya. Ini baru di zaman Nabi kalau imam rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Saya yakin 9 menit di masjid kalau bisa pendek-pendek dosa surah Al-Ikhlas itu pun bagi dua. Sampai Allahu Akbar sah. Angka kedua Allahu Samad, Allahu Akbar. Angka ketiga tarawih lam yalid wa lam yulad, Allahu Akbar, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu sah wala benar ya. Wa kusufain, dan 2 sholat gerhana, wal istisqa, dan sholat minta hujan, wa kadza at-tarawih wal witr ba'da. Begitu juga sholat tarawih dan sholat witir pertengahan Ramadan, ya. Qulna idza qulna bil ashar anna jama'ata fiha afdal, bahwasanya pendapat yang paling sahih pada semua sholat tadi itu utama, sangat lebih utama dilakukan secara berjamaah. Jelas tidak? Kalau masalahnya wa ba'dul nawafil, ada pun sholat sunat yang lainnya, kasunati ratibah ma'al faraid, seperti sholat rawatib qobliyah ba'diyah, lalu wadduha, sholat duha, lalu wan nawafil al-mutlaqqah, sholat sunat mutlak yang lainnya. Fala tashafi al-jamaah aila mustahab, tidak disyariatkan berjamaah, bahkan tidak disunnahkan berjamaah lagi. Tapi kata Imam lagi lau sholat jamaah, kalau dibuatnya berjamaah, gimana? Dibuatnya tahajud berjamaah, dibuatnya duha berjamaah, sampai sholat qobliyah subuh dibuatnya berjamaah, bagaimana? Lakin lau sholat jamaah jaza, boleh ya, dibuatnya berjamaah saja, bukan sunat, jaza boleh. Beda sunat sama boleh. Kalau boleh ya silakan aja.
Tapi kok boleh. Walau anna makruh itu tidak dikatakan makruh, tidak dikatakan makruh. Waqad nasa Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i telah menulis, Imam Syafi'i ya, apa katanya? Dalam kitabnya Fi Mukhtasari Al-Buwaiti, dalam kitabnya Mukhtasari Al-Buwaiti War-Rabi dan kitab Rabi, apa dibilang? Annahu la ba'sa bil jama'ah fin nawafilna, tidak apa-apa melaksanakan sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah, tidak apa-apa, boleh dilakukan berjamaah. Nah, lalu katakan wadalilul jawaz, mana dalilnya? Mana dalilnya? Terangkan. Ahaditsun katsiratun, banyak dalil hadis sahih yang menerangkan tentang sholat sunat yang tak disunatkan berjamaah tapi dibuat berjamaah. Ambil contoh dari mana? Hadis daripada namanya itu sahabat Nabi Utsbah ibnu Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Utsbah? Ya, ja'a fi baitihi ba'da ma ishtadda nahar. Kata Utsbah, Nabi Muhammad waktu udah siap sholat zuhur ya, kan Nabi di masjid panas, udah agak turun panas tuh, Nabi pulang ke rumah. Nabi pulang ke rumah bersama sahabat. Lalu kata Nabi, wa Abu Bakar, bersama Nabi ada Abu Bakar. Apa kata Nabi? Aina tuhibbu an usalliya min baitik, Abu Bakar ya Rasul, di mana kau suka aku sholat di sini, di rumah itu di mana? Pasal ila Bakar Allah, maka Abu Bakar menunjukkan tempat, sini aja Rasul kita sholat. Oke, nah situ Rasul ke depan. Faqama wasatna khalfa, sementara kami, kata Tuhan, kami Abu Bakar sahabat lain membuat saf di belakang Rasul khalfa. Wasallamna ila salam, Nabi takbir, kami takbir, Nabi salam, kami salam. Hadis rawahu Imam Bukhari wal Muslim. Jadi sholat apa tadi? Sholat ba'diyah zuhur. Sholat ba'diyah. Karena Nabi kalau sholat wajib di mana? Masjid ya? Kan masjid panas tuh. Udah gak turun panas tuh, Nabi pulang ke rumah. Sahabat-sahabat ikut. Nah, salah satunya Abu Bakar. Abu Bakar, ya, di mana lah kira-kira di tempat ini kau suka aku sholat? Sini Nabi, oke, baca. Sahabat berbaris. Wasatna, artinya membuat saf. Nabi takbir, orang takbir. Nabi salam, orang salam. Itu namanya jamaah. Itu sholat sendirinya berjamaah. Nabi takbir, orang takbir. Nabi salam, orang salam. Itu namanya berjamaah dan dia buat saf. Ini artinya sholat rawatib pun dibuat Nabi pernah berjamaah. Nah, ini berarti dalilnya bahwasanya sholat sunnah yang tak disunnahkan berjamaah boleh dilakukan berjamaah. Ambil contoh. Sholat tasbih. Ibu sering tasbih bulan puasa? Ada? Dapat bulan? Ada bulan kan? Alhamdulillah. Contoh. Ketika ibu sholat tasbih, saya tanya ya saya, sendiri atau berjamaah? Oh, yang sendiri berbuat jamaah. Nah, inilah SDG sholat tak jelas. Maaf ya. Ibu bilang, ibu niatnya sendiri berbuat dengan jamaah. SDG sholat tak jelas. Saya mau tanya. Ini imam depan subuh ya, subuh. Saya dikatakan, saya tidak
imam tuh ini dan saya. Cemana hukum sholat saya? Awak niat sendiri, tapi perbuatan ikut boleh tidak? Baik, gimana? Makanya syarat ikut imam itu si makmum wajib menyatakan makmuman. Kalau ikut imam tapi buatnya makmuman batal ya. Mana pula seorang sendiri tapi ikut dan ikut. Betul ya, kan ikut sholatnya sendiri, ya ikutnya imam kan, ya kan imam. Dua adalah Allah usolli sunat dan tasbih arba rakaatin lillahi ta'ala. Sengaja sholat sunat tasbih 4 rakaat, ya kan. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, ya kan. Baca Al-Fatihah, baca pendek, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah sampai 15 kali. Udah 15 kali ibu baca, ustaz itu belum rukuk, ibu tunggu dia atau ibu rukuk langsung? Enggak, ya saya nanya, ibu tunggu ustaz itu